Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan ikan pelagis dan ikan demersal. Simak sampai habis, ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ikan pelagis terlebih dahulu. Contoh ikan pelagis yang pertama, ikan tembang. Berikut adalah morfologinya. Ikan tambang memiliki bentuk badan memanjang dan gepeng. Sisik-sisik duri terdapat di bagian bawah badan. Awal sirip punggung sedikit ke depan dari pertengahan badan. Berjari-jari lemah 16-19. Lapisan insang halus berjumlah 60-80 pada busur insang pertama bagian bawah. Ikan hidup di bergerombol membentuk gerombolan besar. Ukurannya dapat mencapai 16 cm. Namun umumnya 12,5 cm. Warnanya biru kehijauan pada bagian atas, putih perak pada bagian bawah. Warna siripnya puncak hijauan dan tembus cahaya. Contoh ikan pelagis yang kedua, ikan tongkol. Berikut adalah morfologinya. Selanjutnya adalah ikan tongkol. Ikan tongkol mempunyai ciri-ciri yakni tubuh berukuran sedang, memanjang seperti torpedo, mempunyai 2 sirip punggung yang dipisahkan oleh celah sempit. Sirip punggung pertama diikuti oleh celah sempit, sirip punggung kedua diikuti oleh 8-10 sirip tambahan. Ikan tongkol tidak memiliki gelembung renang. Warna tubuh pada bagian punggung ikan ini adalah gelap kebiruan dan pada sisi badan dan perut berwarna kulit keperakan. Ikan tongkol memiliki sirip punggung pertama berjari-jari keras sebanyak 10 ruas, sedangkan yang kedua berjari-jari lemah sebanyak 12 ruas, dan terdapat 6-9 jari-jari sirip tambahan. Terdapat 2 tonjolan antara kedua sirip perut, sirip dada pendek dengan ujung yang tidak mencapai celah di antara kedua sirip punggung. Sirip dubur berjari-jari lemah sebanyak 14 dan memiliki 6-9 jari-jari sirip tambahan. Sirip-sirip kecil berjumlah 8-10 buah terletak di belakang sirip punggung kedua. Contoh ikan pelagis yang ketiga, ikan selar. Berikut adalah morfologinya. Ikan ini bertubuh kecil, panjang tubuh maksimal 22 cm, namun umumnya kurang dari 15 cm. Bentuk tubuhnya jorong memanjang dan pipi tegak, kurang lebih simetris pada lengkung punggung dan perutnya. Garis tengah mata sebanding atau lebih pendek daripada panjang moncong, dengan pelupuk mata berlemak setengah penuh pada separuh bagian belakang mata. Rahang atas tak bergigi dan rahang bawah dengan sederet gigi kecil-kecil. Sisir saring insang pada lengkung insang yang mata berjumlah 10-14 buah pada lengan sebelah atas dan 27-32 pada lengan bawah. Halus pada tepiannya tanpa tonjolan-tonjolan. Sirip punggung bagian depan dengan 8 jari-jari keras dan sirip punggung kedua dengan 1 duri dan 21-23 jari-jari lunak. Sisi-sisi pada gurat sisi menonjol berderet melengkung di bagian depan dan lurus mendatar di bagian belakang tubuh. Bagian datar dengan 13-25 sisik kecil-kecil diikuti oleh 24-29 sisik besar. Kelokan dari bagian lengkung ke datar terletak kurang lebih di bawah jari-jari lunak ke 10 hingga ke 12. Sirip punggung kedua ikan ini memiliki 24 ruas tulang belakang. Contoh ikan pelagis yang keempat, ikan tenggiri. Berikut adalah morfologinya. Dan yang terakhir dari ikan pelagis adalah ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki morfologi tubuh yang unik. Pada bagian samping tubuhnya terdapat garis lateral memanjang mulai dari ujung insang hingga akhir sirip dorsal kedua. Selain itu, pada bagian punggungnya terdapat warna khas biru kehijauan. Garis di bagian samping tubuh ikan tenggiri menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh ikan sejenis. Secara umum, tenggiri bertubuh memanjang, pipih dan tidak bersisik kecuali pada gurat sisinya. Moncongnya bentuknya sedikit runcing dengan mulut lebar dan gigi tajam dan kuat pada bagian rahang atas maupun bawah. Ikan tenggiri memiliki moncong yang lebih pendek dibandingkan dengan sisi kepala bagian belakang. Ikan ini mempunyai 2 sirip punggung yang posisinya berdekatan dengan bagian depan yang dikosongkan oleh jari-jari keras berjumlah sekitar 16 buah. Sementara di bagian belakang disokong oleh 4 jari-jari keras dan 14 jari-jari lunak. Bagian sirip duburnya sama besar dengan sirip punggung yang ada di bagian belakang. Sementara pada bagian belakang terdapat sirip tambahan berjumlah 10 buah. Sirip ekor ikan tenggiri bercagak 2 dan berlekuk dengan kedua ujung sirip berukuran panjang. Nah, itulah macam-macam ikan pelagis serta morfologinya.
Berikutnya kami akan menjelaskan macam-macam ikan demersal dan morfologinya. Contoh ikan demersal yang pertama, ikan kakap merah. Berikut adalah morfologinya. Ikan kakap memiliki mata merah yang cukup jelas dan bening. Mulutnya cenderung lebar dengan posisi sedikit menyerong dengan bentuk giligi halus. Warna punggungnya biru kehijauan atau keabu-abuan dengan sirip gelap. Ada bagian bawah tubuh sebelum menutup insang terdapat duri kuat dan cuping bergerigi pada bagian atas penutup insang tersebut. Di sekitar punggungnya terdapat 7 hingga 9 sirip berjari-jari keras dan 10 hingga 11 sirip berjari-jari lemah. Ikan kakap mempunyai sirip dubur yang terdiri dari 3 sirip berjari-jari keras dan 7 hingga 8 sirip berjari-jari lemah. Bentuk sirip ekor ikan ini bulat dengan jumlah sisik di tiap garis rusuk sebanyak 52 hingga 61 sirip. Sedangkan sisik transversal yang berada di atas dan di bawah rusuk masing-masing sebanyak 6 hingga 13 sirip. Contoh ikan demersal yang kedua, ikan pari. Berikut adalah morfologi. Berikutnya adalah ikan pari. Ikan pari termasuk ikan betulang rawan yang tubuhnya berbentuk gepeng atau pipih, melebar disertai sepasang sirip dada yang menyatu dengan sisi kiri dan kanan kepalanya. Ciri inilah yang membuat ikan ini terlihat bundar atau oval jika diamati dari atas atau bawah tubuhnya. Secara umum, ikan pari memiliki ekor memanjang menyerupai cemeti atau cambuk. Selain itu, pada beberapa jenis, pari juga dilengkapi duri penyengat di bagian ekor, sehingga disebut sebagai stingrays. Mata stingrays berada tepat di samping kepala, sedangkan posisi dan bentuk mulutnya berada di bagian bawah. Ikan pari termasuk ikan predator. Ikan pari bernapas melalui celah insang yang berjumlah sekitar 5 hingga 6 pasang. Posisi celah insang atau gill openings ini berada di dekat mulut bagian ventral. Ukuran pari yang telah dewasa sangat bervariasi. Ukuran terkecil ikan ini hanya sekitar 10 cm dengan lebar 5 cm. Ikan pari terbesar dikenal dengan nama pari manta. Panjang tubuh pari manta mencapai 7 meter dengan lebar 6 meter dan berat antara 1-3 ton. Contoh ikan demersal yang ketiga, ikan lebam. Berikut adalah morfologinya. Ikan beronang memiliki bentuk morfologi sebagai berikut: bentuk badan pipih, ramping, bentuk kepala cikung di bagian atas kepala, sisiknya halus dan tipis, punggung berwarna kecoklatan atau kehijauan, namun pada bagian perut berwarna keperakan. Bagian sirip punggung, dubur dan ekor mencapai maksimum kurang lebih 25 cm. Contoh ikan demersal yang keempat, ikan lancam atau pink air. Berikutnya adalah morfologi. Berikutnya adalah ikan lancam. Bentuk badan agak tinggi dan pipih. Lengkung kepala bagian atas sampai setelah mata hampir lurus. Dari mata sampai awal dasar sirip, punggungnya agak cembung dan sirip ekor berlekuk. Sirip punggungnya berwarna putih dengan burik garis jingga kemerahan. Sirip anal berwarna putih dengan ujung-ujung sirip berwarna putih atau jingga. Bagian belakang operkulum dan dekat dengan sirip dada terdapat garis merah. Kepala dan badan bagian atas hijau kecoklatan. Bagian bawah lebih terang, badan dengan sirip yang mempunyai bercak putih, kuning atau merah muda. Itulah morfologi dari ikan pelagis dan ikan demersal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.